Halo, Humen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia walaupun channelnya sempat off dan entah die sementara gitu. Sekarang hidup lagi. Lupa lagi openingnya. Yaudahlah ya. Seperti biasa, pick a card gitu ya. Pick a cardnya tentang apa yang menunggumu di 2025. Mungkin bisa jadi kerjaan baru, atau cinta baru, atau pacar baru, suami baru, atau apapun itu yang baru, yang bagus ya. Gitu, oke. Di sini seperti biasa 3 file. Yang pertama itu ada yang biru nih ya. Terus ada yang kuning, file 2, file 3 yang merah gitu. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, yang pilih file nomor 1 ya, kita lihat. Sorry kalau misalnya seandainya si penerangannya tidak terlalu terang. Ini yang biru. Biasanya filosofi biru ini berarti memang ada banyak kedamaian di tahun 2025 untuknya gitu. Biasanya kalau filosofi dari si birunya tersendiri ya. Kita lihat kartunya. What is that? Oke, di sini ada Judgment in Reverse. Terus di sini juga ada Talk No Action. Talk No Action. Page of Swords maksudnya. Ada Queen of Cups. Terus ada Eight of Pentacles in reverse, sama Temperance in reverse. Oke. Kita baca tarotnya dulu aja ya. Jadi untuk tarotnya sendiri di sini kelihatannya di 2025 ini adalah tahun-tahun yang agak berat untuk kalian, untuk PL1 gitu ya. Tapi jangan takut dulu. Maksudnya jangan mentang-mentang ini tahun yang berat buat kalian terus langsung oh my god, ramalannya jelek gitu, enggak. Tapi lebih ke ada banyak banget pelajaran, karena kan kita hidup itu banyak banget lesson atau banyak banget pelajaran kayak gitu kan. Kita hidup di dunia juga untuk belajar dari awal sampai akhir kayak gitu. Dan memang pelajarannya memang agak banyak karena kalian menumpuk pelajaran dari lalu-lalu. Jadi ada pelajaran-pelajaran di tahun-tahun sebelumnya yang memang belum selesai dan selalu dibawa-bawa ke tahun selanjutnya. Kalian pernah nggak PL1 kalian itu di 2024, 2023 dan seterusnya ke belakang nih, 5 tahun ke belakang atau 6 tahun ke belakang, kalian tuh pernah dihadapkan dengan kegundahan yang sama atau kegelisahan yang sama, bahkan problem yang sama yang kalian hadapi di awal-awal tahun ini. Kayak gitu ya. Jadi Januari, Februari aja gitu kan, sekarang kan Februari nih, Januari dan Februari saja sudah kelihatan gitu, ibaratnya udah banyak banget yang terjadi gitu kan. Januari aja perasaan kayaknya lama banget kayak gitu kan. Nah itu tuh biasanya balik lagi, atau pelajaran-pelajaran kalian di tahun-tahun lalu sebelumnya itu kejadian lagi di tahun-tahun sekarang gitu, karena memang ada pelajaran yang belum selesai dan kalian tuh nggak belajar dari masa lalu gitu loh. Kalian mungkin ibaratnya kalian di tahun-tahun lalunya remedial, lalu akhirnya didatangkan lagi hal yang sama. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kalian biasanya lari gitu kan, lari dari masalah kalian, kayak yang aduh aku nggak mau ngerasain rasa sakitnya, aku nggak mau ngerasain pusingnya, aku nggak mau ngerasain sibuknya, atau aku nggak mau ngerasain ini itunya yang jelek-jelek, jadi aku abaikan aja kayak gitu. Dan akhirnya terjadi lagi gitu. Atau mungkin memang yang terjadi sekarang itu kalian memang nggak sadar tuh udah mendarah daging di diri kalian kayak gitu. Makanya kejadian yang sama itu terus berulang-ulang. Kalian didatangkan dengan orang yang sama, ibarat kayak gitu ya. Kalau kalian yang punya mantan dan segala macemnya, atau kalian tuh didatangkan siklus yang sama aja kayak gitu. Jadi kenapa di tahun 2025 ini didatangkan lagi dengan harapan gitu ya. Tuhan tuh punya harapan kalian tuh menyelesaikan PR-PR kalian atau remedial kalian, bukan bolos kayak gitu ya. Bukan balos. Terus di sini dari Judgment in Reverse aja itu banyak banget ketakutan atau kayak meragukan diri sendirinya itu besar banget nih di sini gitu ya. Terus kalian gagal gitu kan, ibaratnya remedial di bulan-bulan lalu atau di tahun-tahun sebelumnya, ibarat kayak gitu.
bukannya mikir ini harusnya gimana, kalian lebih pilih lari, terus kalian nggak ada actionnya sama sekali kayak gitu. Hasilnya apa? Hasilnya tetangga kalian ngegosipin kalian, terus belum lagi keluarga-keluarga jauh juga mau ngegosipin kalian. Ini banyak banget nih di PL1 yang aku lihat kayak gitu. Jangan judge aku dulu, judgment reverse, jangan judge aku dulu karena ini emang intronya gitu. Dia begitu di awal. Memang banyak banget jadinya otak kalian atau pikiran kalian tuh bercabang-cabang kemana-mana kayak gitu karena hal yang dulu kalian hindari banget ini malah kejadian lagi, ibaratnya kayak gitu. Dan kalian tuh udah nggak punya planning apapun ke depan. Kenapa dibuat seperti itu gitu ya? Karena kalian terlalu keras kepala untuk lari, terlalu keras kepala untuk nggak mau saya ngerasain rasa sakitnya. Padahal kalian pun sendiri, sebenarnya Tuhan tuh nggak masalah kalau kalian nggak pengen sakit, tapi kalian pinter. Gimana kalau misalnya kalian nggak pengen sakit, tapi kerjaannya nyemplung terus kayak gitu kan? Kan nyemplung udah jatuh sakit, nyemplung malu gitu kan, ibarat kayak gitu. Tapi kalian tetap di situ gitu. Jadi ibaratnya kayak yang kesempatan lah buat kalian untuk bisa rubah itu gitu kayak gitu. Jadi makanya tuh sebenarnya Tuhan tuh sayang sama kalian di PL1 ya. Jadi walaupun gosip kalian di mana-mana gitu ya ibaratnya karena kelakuan kalian ini gitu ya. Ini tuh banyak yang di sini ada lihat nih, di sini banyak banget bahan gosip atau bahan omongan orang kayak gitu. Makanya jadi mungkin kesel, mungkin kayak apaan sih orang nggak ngapa-ngapain misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu adalah proses dimana kamu harus ngegugurin karma kamu, sadar salahnya di mana gitu ya, lebih pinter lagi lah ngadepin sesuatu, bukan yang kalau udah pinter ya nggak apa-apa, nggak ngadepin rasa sakit dan lain-lain juga mungkin kayak gitu, tapi lebih ke gimana caranya maafin orang kayak gitu, lebih hangat lagi sama orang, lebih care sama orang, nggak cuma sama orang doang, sama diri sendiri juga harus care kayak gitu ya, intuisinya lebih tajam kayak gitu. Terus kalian juga bisa lebih suportif dengan dirinya sendiri, nggak ngeraguin dirinya sendiri kayak gitu. Terus kayak yang ya udah jalanin segala sesuatunya lalu berserah kayak gitu, karena endingnya di end of the day itu kalian tuh harus kayak nyerahin semuanya ke Tuhan. Kamu harus udah usaha gitu, lalu serahin ke Tuhan. Jangan belum apa-apa udah lari duluan gitu ya, udah lari duluan ada masalah terus nggak belajar dari situ, udah nyemplung, mau dimintain tolong sama mau minta tolong pun ibarat gitu ya, nggak ada yang bisa dimintain tolong kayak gitu karena cuma kalian doang. Terus misalnya nggak fokus kayak gitu, jadi kualitas pekerjaan atau kualitas cintanya atau kualitas mencintainya itu lebih kurang, maksudnya berkurang kayak gitu ya, karena memang kontrol dirinya itu memang lagi diuji aja kayak gitu. Itu ujian yang harus kalian jalanin, itu ujian yang harus kalian benerin. Kalian masih punya waktu 10 bulan lagi ke depan untuk bisa beresin itu. Kalau gagal juga dibalikin lagi di tahun selanjutnya kayak gitu, karena 2026 is completion gitu kan, itu ending of cycle. Jadi kalau misalnya ternyata 2026 juga belum beres juga ibarat kayak gitu kan, wallahu alam. Aku nggak tahu apa lagi, tawar momen apa lagi yang bakalan ngadepin kalian karena saking stubborn atau keras kepala kayak gitu. Terus di sini juga mungkin beberapa dari kalian emang ngerasa skillnya nggak banyak, terus kalian juga ngerasa kayak yang atau ngerjain kerjaan yang itu aja kayak gitu, akhirnya kalian gak seimbang, terus energinya kemana-mana, chaos sendiri. Malam chaos ini gitu. Terus kalian tuh ngerjain pengen sibuk, tapi sibuk yang gak jelas jadinya kayak gitu. Itulah karena kamu belum bisa maafin masa lalu kamu, maafin diri kamu yang belum bisa menyelesaikan PR kamu di tahun-tahun lalu. Terus kalian juga belum bisa nerima keadaannya dan gak mau ngadepin ujiannya kayak gitu ya. Jadi di apa yang menunggu kamu di 2025 sebenarnya adalah penyelesaian kayak gitu ya, penyelesaian atas remedial kalian yang di tahun-tahun lalu kayak gitu. Karena
remedial kalian itu yang menyebabkan kalian itu ada di pekerjaan yang nggak kalian suka, ataupun uang kalian kurang, atau skill yang nggak naik, ataupun nggak ada motivasi sama sekali, nggak ada fokusnya. Nah itu tuh adalah hasil dari remedial kalian yang belum selesai itu, belum dibayar ibaratnya, belum remed gitu, belum ngelakuin itu. Tapi that's okay. Ketika kalian sudah bisa ngelakuin itu, ibarat kayak gitu, udah bisa maafin segala sesuatunya, kendala dihadapin, ibarat kayak gitu, go with the flow, terus lebih empati sama diri sendiri, sama orang lain, udah pasti datang hadiahnya kayak gitu. Di sini ada passion, ya, lakuin ya, lakukan semua hal yang memang bikin kamu bahagia, bikin kamu excited lagi, bukan cuma kayak mengurung diri nggak tahu mau ngapain, diem nggak ngapa-ngapain, ibarat kayak gitu kan. Terus 2025 kalian memang dikasih energi yang lumayan besar sebenarnya dibandingkan tahun-tahun lalu, karena mungkin remedialnya terlalu banyak, akhirnya dikasih lah. Tuhan itu adil, ketika kalian remedialnya banyak, kalian dikasih energi yang lebih juga di tahun 2025, dikasih energi yang lebih banyak dan kesehatan yang lebih prima juga gitu, karena untuk menghadapi stress level yang tinggi pasti dikasih energi yang lumayan besar juga kayak gitu. Di sini ada courage, dikasih keberanian untuk bisa maju dan ngadepin rasa takutnya ataupun ngadepin orang lain kayak gitu. Di sini juga kalian harus percaya kalau semua ketakutan kalian itu cuma ilusi, fear just an illusions. Itu selalu diomongin sama Albert Einstein. Albert Einstein selalu bilang juga time is an illusion. Ketika kamu takut sama waktu, oh diburu-buru nih, oh saya udah umur segini belum ngapa-ngapain kayak gitu. Nah itu tuh kan fear, takut, itu cuma ilusi, dan kalian harus pasang batasan kayak gitu. Salah satu kalian gagal dari ujian kalian adalah kalian nggak bisa pasang batasan sama orang lain, kayak gitu, terlalu empati, terlalu gimana gitu, yang nggak bisa pasang batasan itu yang akhirnya dimanfaatkan orang kayak gitu. Remedial lagi itu berarti kalau ketika kamu nggak pasang boundaries atau nggak pasang batasan dan orang lain seenaknya sama kamu, itu berarti memang akhirnya kamu nggak menghargai diri kamu nggak tahu value kamu sejauh apa kayak gitu. Jadi cari tahu seberapa banyak orang bisa menggunakan kamu kayak gitu. Di sini ada expansion, ya lebih showing lah ke orang-orang kayak gitu. Jangan cuma jadi bahan gosip orang yang aneh-aneh. Kalian juga harus nunjukin kalau ya saya bisa lakuin apapun, saya bisa lakuin apapun yang saya mau dan itu berhasil kayak gitu. Kalian shut up, diam gitu. Jadi memang kalian dikasih, yang menunggu kalian tuh adalah kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan untuk nunjukin sama orang-orang yang udah gosipin kalian kalau kalian tuh baik gitu, kalau kalian tuh memang nggak seperti apa yang mereka omongin kayak gitu. Terus yang menunggu kalian adalah pelajaran-pelajaran yang mungkin akan selesai ketika kalian mau ngadepin itu kayak gitu. Oh my god, yes, di sini ada storm warning ya. Ini energi, ini kartunya bagi dari energy deck. Jadi memang energi di 2025-nya mungkin bakalan ada ini storm warning ya. Ada di ramalan cuaca tuh ada kayak badai ya, ada warning badai. Tadi juga aku dari awal pun sudah bilang kalau kalian bakalan dikasih pelajaran yang memang belum selesai. Nah itu kan seperti tornado ya, muter kayak gitu. Nah itu yang harus diselesaikan. Ini juga ada angka 10, completion, berarti penyelesaian problem dan karma kalian di 2025. Setelah itu baru jeng-jeng datanglah cinta yang memang kalian kalian nantikan mungkin ya, beberapa dari kalian kayak gitu. Di sini ada cowok atau cewek mungkin gitu kan, yang memang si cinta lah, intinya si cinta yang sejati untuk kalian kayak gitu. Kenapa mungkin mereka belum datang ke kalian? Karena memang urusan kalian pun belum selesai gitu. Karena mungkin dianya tipikal orang yang sudah selesai dengan urusannya, dengan jiwanya gitu. Terus harusnya bersanding dengan kamu, tapi kamunya masih remedial gitu ya. Jadi makanya dia belum didatangkan atau belum muncul. Tapi setelahnya ada nih kayak gitu ya. Oke. Jadi yang menunggu kamu adalah badai. Orang satu. Setelah badai ada pelangi guys, nggak ada si doi ya. Gitu. Oke. Jadi untuk zodiaknya di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini. Oke, itu inisialnya.
Sekarang kita spin aja ya untuk ininya, untuk inisialnya gitu ya, karena aku nggak bawa kartu yang khusus alfabet, jadi kita lihat di sini aja. Oke, kita spinner. Oke, inisial Z. Inisial Z, J apa ya? Z maksudnya. Lalu inisial A. Oke, ini bisa nanti si yang akan datang atau kamunya ya. Inisial S. Oke, kita lagi. Inisial T. Kalian ingetin tuh ya inisial apa aja. Inisial S lagi. Inisial K. Ini kelamaan di spinner ya, maaf ya guys. Inisial K. Inisial L. Satu lagi. Inisial X. Oke, tadi itu inisialnya. Kalau misalnya nggak ada inisialnya nggak apa-apa. Di zodiak tadi ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini. Itu. Misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, ambil aja yang positifnya ya pelajarannya. Oke, aku kira cukup untuk pas 1. Semoga menghibur. Kalau pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, kalian yang pilih PL2 kuning. Harusnya dengan kuning ini berarti identik dengan solar plexus atau kreativitas. Berarti memang mungkin kreativitas kalian lebih naik di 2025 atau banyak ini ya, banyak menghasilkan sesuatu gitu. Oh, what is that? Oke, PL nomor 2 di sini ada the moon in reverse, ada the devil, ada three of sword. What is that, guys? Ada strength, ada page of pentacles in reverse. 2025 di sini dari awalnya aja. Sorry ya kalau misalnya ini si kameranya agak goyang. Kenapa ya agak goyang? Padahal stabil. Oke, jadi untuk di awal ini, di sini memang di 2025 kalian ditempa untuk merilis ketakutan-ketakutan kalian kayak gitu. Di sini juga ada beberapa rahasia-rahasia kalian yang sebenarnya tuh gimana ya, bakal orang lain tahu kayak gitu. Jadi atau enggak mimpi-mimpi yang aneh-aneh yang misalnya kayak random aja gitu tentang sesuatu, tapi kamu masih inget setelah bangun. Nah itu tuh ada beberapa yang memang ngasih guidance atau ngasih arahan. Jadi perhatikan di 2025 mimpiin apa. Kalau random tapi ternyata ada sesuatunya, ibarat kayak gitu yang kalian yakin nih kayaknya ada sesuatu deh kayak gitu. Nah itu sebenarnya tanda kayak gitu. Tanda ada beberapa sebagian dari emosi kalian yang terpendam mungkin kayak gitu, jadinya ke mimpi, terus mimpinya aneh-aneh kayak gitu. Nah itu tuh yang harus diperhatikan gitu, karena kamu nanti di situ baru dapat kejelasan bahwa apa yang saya rasain sekarang. Karena kalian ini di pile 2 ini, kalau the moon in reverse itu
eh, di sini artinya kamu sudah mulai mengerti cara memproses emosi itu seperti apa. Jadi ketika ada mimpi, kalian enggak, kayaknya saya stres deh, kayaknya takut deh, atau kayaknya sedih deh, cuma di repress aja. Nah itu tuh kalian udah dapet kejelasan tuh di situ, gitu. Yang aku lihat sih di sini rilis ketakutan kaliannya karena memang di sini kan ada devil nih, langsung maju tag dari the moon in reverse, larinya ke the devil. The devil di sini kan toxic energy, terus obsesi, terlalu bergantung, terus seperti adiksi, ketergantungan kayak gitu ya, ketergantungan akan sesuatu kayak gitu, abusive gitu kan energinya itu, shadow, terlalu materialis. Di sini jelas sekali dengan kartu The Devil. Ini berarti memang kayak yang melingkari kalian saat ini adalah ini, gitu ya, materialisme gitu. Di sini kalau The Devil itu ada sexual lust atau hawa nafsunya orang manusia, ibarat kayak gitu ya, ada di sekitar kamu. Terus keserakahan juga, kejelesan juga ada di sini. Jadi hati-hati guys, karena itu yang bisa membawa kalian ke patah hati yang berkepanjangan kayak gitu ya. Gitu. Jadi kayak kalau di sini kan langsung ada Three of Swords nih, The Devil langsung majunya ke Three of Swords. Berarti memang hubungan yang kalian hadapi sekarang, hubungan itu gak cuma hubungan tentang suami istri atau pacar atau tunangan, atau mungkin itu nggak cuma tentang lovey-dovey things atau cinta-cintaan, tapi lebih ke ada juga yang tentang hubungan kamu dengan orang lain, yang pokoknya hubungan kamu dengan orang, mungkin temen atau kerjaan kamu, atau bos mungkin gitu kan, yang kayak gitu. Karena di sini energi The Devil-nya kuat banget. Itu yang bakal bikin kamu ada di patah hati yang berkelanjutan atau berkepanjangan. Karena di sini secara emosional, energi toksik yang kalian adepin ini atau memang ada di sekitar kalian ini yang ngasih emotional pain gitu. Jadi bikin kalian sakit hati secara nggak langsung ya, kayak gitu, secara nggak langsung kayak gitu. Terus kayak yang tersakiti, kehilangan, depresi, broken, trauma. Nah ini ada semua ada di sini di 2025 ya. Jadi ininya kalau dari sorry. Jadi kalau dari Three of Swords ini sebenarnya sih harusnya kalian, kalau The Devil itu agak susah memang ya, agak tricky untuk bisa ngehindar dari dia langsung gitu, karena energinya sangat-sangat obsesif gitu. Jadi memang energinya itu sengaja nyerang energi yang baik-baik aja gitu loh. Jadi orang yang ketika misalnya kalian baik-baik aja, kalian energinya lagi bagus, terus dia tiba-tiba kok ini orang energinya bagus nih, kayak gitu. Dia makan energi orang itu. Jadi memang kayak vampir energi jatuhnya. Nah kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya di 2025 kalian lebih sering merasa sakit hati kayak gitu ya, depresi, broken dan lain-lain, ada di 2025 itu ada proses dimana emang kalian harus menyayangi diri sendiri, harus respect sama diri sendiri. Apa yang sudah orang devil ini atau orang obsesi ini, mungkin ada beberapa yang NPD, orang NPD ini yang memang ngelewatin batas respectnya kamu. Maksudnya harusnya orang tuh respect sama kamu tuh begini kayak gitu, tapi ternyata dia melampaui itu. Nah itu gitu. Jadi kamu balik lagi ke unconditional love, cinta tanpa syarat kamu sama diri kamu sendiri, keberanian kamu, kekuatan diri kamu. Terus sejauh mana sih orang bisa nyakitin saya, itu saya yang tentukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian membiarkan orang-orang ini ada di sekitaran kalian, tadi yang aku bilang, kalian bakal ngerasain rasanya emotional pain berkepanjangan sepanjang tahun kayak gitu. Jadi dan akhirnya tuh progres untuk menyembuhkan diri kamu sendirinya itu agak-agak babak belur kayak gitu ya. Karena kalian pengen dewasa tapi akhirnya nggak dewasa karena kalian nggak pasang batasan tadi yang aku bilang kayak gitu. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan yang lebih bagus kayak gitu. Terus kayak nggak ada prospeknya kayak gitu.
agak mageran jadinya kan, nunda-nunda segala sesuatu gitu. Apalagi untuk kalian-kalian yang misalnya ngerasa kok umurnya udah segini tapi belum ngapa-ngapain, ibarat kayak gitu. Kalian untuk PL1 tadi sih sebenarnya dia nggak masalah gitu ya, mereka harus ibaratnya mereka harus kayak yang kerjain dulu lessonnya baru kalian jalan. Kalau yang ini yang aku lihat justru PL2 ini orang-orang memang harus jalan ke depan mau nggak mau kayak gitu, dibandingkan stay terus nggak pasang batasan, terus kalian itu kehilangan kesempatan-kesempatan yang bagusnya justru di 2025 kayak gitu ya. Jadi untuk kalian-kalian yang sekarang di Januari dan Februari aja udah kelihatan kayak gitu ya, udah kelihatan nih nggak ada prospeknya, terus kalian dikelilingi yang kayak gini, pilihannya cuma ada di kamu, mau tetap memelihara sakit hati hingga akhir tahun atau pergi, karena kalian tahu diri kalian sendiri itu butuh respect atau butuh dihargai gitu, nggak cuma sekedar doang kayak gitu ya. Oke, di sini jadi yang menunggu kalian adalah di sini ada kartu intention. Berarti memang jelas kalian sedang ditunggu niatnya sama Tuhan. Jadi niat kalian sedang di review, ibarat kayak gitu. Niatnya udah sampai mana? Kayak gitu, sudah clear atau enggak, sudah jelas atau enggak niatnya tuh apa, ibarat kayak gitu. Fokus enggak dengan niatnya kayak gitu. Terus berani enggak nih ngambilnya gitu, ngambil niatannya, itu yang ditanyakan sama Tuhan sekarang gitu. Jadi kalau kalian sekarang lagi bingung atau lagi aduh mau gimana ya, ibarat kayak gitu, dibandingkan selalu ada di toxic energy terus kalian sakit hati sampai akhir tahun, buat niat sekarang yang jelas, jalanin kayak gitu ya. Terus di sini juga ada nanti kalian bisa growth nih, ada perkembangan ya, yang tadinya mungkin kalian kayak ya takut-takut atau aduh bingung ini gimana banyak nanya gimananya, ibarat kayak gitu. Aku selalu bilang sama klien-klienku kalau jangan tanya kapan dan gimana kayak gitu. Tuhan selalu punya 1001 cara untuk bisa ngabulin niat kamu kayak gitu. Jadi memang mungkin pelajaran-pelajaran dari toxic energy ini sudah kalian dapetin kayak gitu ya, kalian lebih berkembang lagi dan lebih ada harganya, ibarat kayak gitu. Setelah itu baru, karena di sini juga memang yang menunggu kalian juga memang ada harus karma yang harus selesai dulu di 2025 kayak gitu ya. Itulah kenapa rasa sakitnya juga mungkin lumayan gitu tuh, capeknya lumayan atau gregetnya juga lumayan, dibahas kayak gitu. Jadi makanya dilihat lagi gitu tuh sebenarnya apa yang di mirroring atau apa yang diproyeksikan oleh si orang toksik ini kepada kamu kayak gitu. Ketika orang toksik ini ternyata bikin kamu nggak nyaman gitu kan, perasaan apa yang timbul yang nggak nyaman itu. Misal kayak yang perasaan nggak nyaman itu seperti kayak aku tuh nggak suka loh dia ngomongnya terlalu gini, terlalu gitu, terlalu nggak jelas gitu kan, abu-abu atau nggak nepatin janji, misal kayak gitu toksik bla 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 pamer atau segala macam, misalnya hal-hal toksik kayak gitu. Ketika temuin tuh satu-satu, oh ketemu dengan orang yang pamer, berarti dulu saya kenapa kayak gitu, atau saya insecure kah sehingga ada orang yang pamer terus di hadapan aku kayak gitu. Nah itu. Terus ada mungkin kalau misalnya ada orang yang lagi toksiknya tuh kayak lebih sok ngatur gitu kan ya, bikin capek kayak gitu. Berarti kalian nggak pasang batasan sebatas mana nih diri saya bisa kayak gitu. Jangan nunjukin kayak saya bisa segalanya kok, saya bisa ngerjain ini kok, bilang aja bilang sakit dan pegel dan capek juga nggak masalah kok gitu tuh kan. Itu hak kamu untuk istirahat buat kayak gitu ya. Jadi dilihat dulu apa yang dia proyeksikan ke kamu, dipilah satu-satu, dicari. Setelah itu baru kalian pasang strategi, karena memang segala sesuatu yang terjadi di 2025 adalah bagian dari perjalanan hidup kamu kayak gitu. Setelahnya kamu bakal dapat kejelasan. Karena apa? Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu batasan kamu di mana, kamu tahu niat kamu kemana. Tuhan kasih gitu. Setelahnya ya Tuhan kasih kayak gitu. Di sini kalau ada past life berarti kemungkinannya ada orang dari masa lalu yang sebenarnya tuh belum selesai
Belum selesai. Jadi belum selesainya bukan berarti belum selesai terus kalian ketemu lagi, itu bukan, tapi lebih ke ditanya lagi tuh tadi kan aku bilang kalau misalnya mantan kalian atau di masa lalu tuh ada energi toksiknya yang bikin kalian gak nyaman, dilihat, dipilah itu tuh salahnya di mana, itu yang bakal balik lagi sebenarnya, bakal ketemu lagi gitu tuh. Jadi kalaupun enggak, kalian bakal didatangkan orang yang memang punya koneksi kuat banget seperti past life gitu ya. Kalau kalian percaya inkarnasi, itu orang dari masa lalu, bukan masa lalu kamu dengan mantan kamu, bukan, tapi mantan kamu jauh dari inkarnasi sebelumnya kalau ada kartu past life tuh gitu. Spiritual connections ya guys, spiritual connections. Jadi yang koneksinya bukan main-main. Jadi mungkin kalian jomblo lama kayak gitu ya. Kenapa orang dijomblokkan lama? Karena mau ada si past life ini biasanya yang koneksinya tuh bisa ngobrak-ngabrik hidup kamu sekalian kayak gitu, saking cintanya kayak gitu. Jadi mungkin karena kan kalau past life itu koneksinya nggak cuma satu ya, ada beribu orang di luar sana yang punya past life atau koneksi sama kita sebenarnya kalau mau ditanya kayak gitu. Oke? Wow, itu 2025 yang nunggu kalian di 2025 kayak gitu ya. Mungkin agak heavy, tapi ya udah gitu. Itu ya, file 1 itu udah jelas dia heavy atau berat gitu, tapi endingnya harus bagus karena dia remedial gitu. Ini di file 2 yang aku rasa dia memang harus memutuskan mau yang mana, mau kemana, niatnya seperti apa itu ya. Zodiaknya di sini ada Cancer, ada Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn di sini. Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita lihat di inisial aja, ambil yang resonate aja. Wow. Nah, kita lihat inisialnya, pakai spinner ya guys, pakai spinner. R ya. Kita lihat lagi. K, R, K, ada C, RKC, ada H, X, V, P, H, satu lagi, oke. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. General reading tadi di zodiak yang aku sebutin, kalau nggak ada pun nggak apa-apa, ambil aja yang resonate. Kalau kalian nggak ngerasa resonate, kalian bisa pilih file lain. Oke, aku kira cukup untuk file 2. Semoga menghibur, dan kalau relate ya ambil pesannya gitu. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, merah, wise, merah, fighter, berapi-api, passionate gitu. Happy kah tahun 2025? Amin ya. Kayak gini. The fuck? Kenapa reverse? Oke, di sini ada Six of Wands in reverse. Terus ini ada Seven of Pentacles. Di sini juga ada Four of Cups in reverse. Di sini ada Ten of Pentacles in reverse.
Ada King of Pentacles in reverse. Oke. Jadi di 2025 ini jadi mungkin di 2025 baru juga Januari Februari ini kalian-kalian di PL3 ini sepertinya sudah menghadapi rasanya mau nyerah aja deh gitu, nggak pede, terus terlalu egois juga, terus akhirnya nggak dapet apapun kayak gitu ya. Yang aku lihat di sini, terus nyoba lari setelah gagal gitu ya. Bagus sih dibandingkan terprosok, udah gagal terprosok, jadi mending udah gagal lari ya, nggak apa-apa, lari yang kenceng gitu ya, nggak apa-apa. Karena di sini memang kenapa dia di awal di seperti itu dulu, karena itu adalah salah satu apa ya, ibaratnya saham jangka panjang gitu ya, ibaratnya kayak abundance yang akan dipanen nanti kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nggak pede, terus gimana kayak gitu ya, terus mungkin sekarang juga terlalu private, jadinya apa-apa di private, mungkin kayak Instagram di private, segala macam di private semua kayak gitu. Nah itu sebenarnya cara melindungi investment ke depannya, karena di sini kalian ngerasa kalau kerja keras kalian sudah kalian lindungi sebagus itu gitu ya. Jadi memang kesuksesan sudah menunggu di depan sana kayak gitu. Semuanya keuntungan, terus planning yang memang sudah di planning dari awal tahun sampai atau di bulan-bulan sebelumnya itu akan terlihat di 2025 kayak gitu. Kalian yang tadinya mungkin cuma bisa ngelihat satu kesempatan aja, ibarat kayak gitu ya, satu cups, kalian bisa lihat banyak cups atau banyak opportunity. Jadi banyak opportunity kebuka kayak gitu. Ada banyak option. Karena di sini cups di tengah-tengah, berarti ada banyak banget cinta yang datang ke kamu, yang awalnya tuh kamu cuma ngeliatnya satu doang kayak gitu, ternyata banyak kayak gitu ya, banyak. Dan kalian juga memang di 2025 juga lebih milih untuk peaceful atau milih kebahagiaan kalian sendiri gitu. Jadi kalian sudah menerima keadaannya kayak gitu. Ini adalah waktu kalian juga udah nyadar gitu loh, kalau misalnya oh ya banyak ikan di luar sana tuh nggak cuma satu, ibarat kayak gitu ya. Jadi ternyata banyak kayak gitu. Di sini juga kalian ini di PL3 ini sepertinya kalian yang memutus karma buruk generasional, maksudnya karma buruk dari nenek-nenek, kakek-kakek kalian zaman dulu, ibarat kayak gitu, tentang uang. Kalian yang putus kayak gitu, kalian yang hilangin itu. Jadi makanya kalau misalnya seandainya agak struggle dikit, sebenarnya itu adalah pengguguran karma mereka dari atas. Bayangin, untuk ngegugurin karma kamu sendiri aja sebenarnya susah payah, ibarat kayak gitu. Ini yang harus kalian bawa adalah karma tentang uang dari kakek nenek yang susah banget mungkin gitu ya, susah banget. Mungkin mereka di dulu tuh susah uang kayak gitu kan. Nah kalian yang mutus itu di tahun 2025 kayak gitu ya. Kenapa ini belum dibalik? Kenapa ini kebalik, in reverse ibarat kayak gitu? Karena memang kalian harus proses dulu ya untuk mencapai ke sana. Tapi setelahnya mungkin di tahun depan gitu kan, ataupun di tahun ini di akhir-akhir, kalian bisa ngerasain oh iya, apa yang kalian tanam kemarin-kemarin sudah ada buahnya, ibarat kayak gitu, tentang uang terutama ya kayak gitu. Dan di sini yang aku lihat kalian punya urusan sama ayah nih, terutama tentang uang kayak gitu ya. Di sini ada apa ya, kalau kata kita tuh kemarukan apa aja, greed apa ya, kemarukan, serakah ya, keserakahan kayak gitu, keserakahan. Mungkin dulu keluarga gitu kan, ada yang keserakahan, ada yang investnya salah gitu ya, malah investnya aneh-aneh, bisa kayak gitu, terlalu posesif sama uang kayak gitu, terus atau enggak lebih punya tendensi untuk menghambur-hamburkan uang. Nah itu adalah sesuatu yang ditanam dari jauh, dari lama kayak gitu, dan kalian harus mutus itu. Itulah kenapa sebenarnya kesuksesannya dijamin
kesuksesannya sangat dijamin di 2025, tapi dengan sadar bahwa oh iya, ini adalah karma yang harus diputus. Saya nggak boleh serakah lagi, saya nggak boleh posesif sama uang. Kalau mau jajan, jajan lah. Kalau mau kalian butuh apa, beli kayak gitu. Tapi tahu batasan juga, jangan dihambur-hamburan juga, ibarat kayak gitu kan. Yang penting kalian tahu batasannya, kamu harus belanjain segimana, ibarat kayak gitu. Jadi jangan seperti kakek-kakek, nenek-nenek atau orang tua kalian ya. Karena kan urusan dengan uang itu identik dengan ayah, kayak gitu. Urusan dengan cinta identik dengan ibu gitu ya. Jadi mungkin kalau misal kalian punya ibu yang tipikalnya itu dulunya playgirl misal kayak gitu ya, akhirnya kamu kebalikannya mungkin kayak gitu. Jadi nggak terlalu suka banyak pasangan misal kayak gitu kan. Jadi ngelihat orang tuh ya ini cuma cukup satu aja, ibarat kayak gitu. Potensi itu cuma satu gitu kan. Sedangkan banyak banget potensi-potensi di luar sana gitu. Sebenarnya nggak ada masalah untuk mencari yang sebaik-baiknya sebenarnya kayak gitu ya. Asalkan kalau misalkan udah nikah, jangan sampai ya udah nikah terus malah cari-cari lagi kayak gitu ya, mentang-mentang kayak yang kalian punya riwayat ibarat gitu di keluarga tuh laku keras misalnya gitu ya. Jangan kayak gitu. Terus sama ayah, misalnya ayah terlalu banyak hambur-hamburin uang atau mungkin kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kalian tuh sadar kalau itu tuh orang tua kalian, bukan kalian loh kayak gitu. Itu tuh bentukan orang tua dan bukan diri kamu yang otentik kayak gitu. Jadi kamu harus bisa bedain itu. Ketika kamu sudah bisa bedain itu, kesuksesannya sudah dijamin. Dan semua yang kalian tanam, semua yang kalian usahakan di 2025 akan dikabulkan di 2025 ya, ibarat kayak gitu. Di sini ada kartu the trust, jadi percaya sama Tuhan bahwa memang segala sesuatu yang kalian usahakan itu sudah ada dan akan jalan ke kalian kayak gitu. Memang agak menakutkan ketika kalian harus gambling ke depan sana maju atau enggak tanpa kalian tahu di depan tuh ada apa. Tapi itu adalah posisi di mana Tuhan bakal nangkep kamu kayak gitu. Terus di sini ada celebration ya, ada perayaan di sini. Mungkin kalau kalian bermasalah di cinta, ibarat kayak gitu, si jodohnya akan datang. Selamat, entah ada yang nikah, ada yang tunangan mungkin di pile 3. Jadi kalian bisa celebrate gitu ya, ada kartunya celebrate, merayakan kayak gitu. Merayakan ininya ya, merayakan keberhasilan kalian dengan semua ini ketika kalian, karena ini kan semuanya berhubungan dengan inner child. Jadi inner child kalian yang rusak itu kalian tahu harus ngapain. Terus kalaupun kalian nggak tahu caranya harus ngapain, kalian cuma tahu oh penyakitnya itu loh Tuhan, tapi saya nggak tahu mau ngapain. Tuhan angkat langsung, digantikan dengan yang baru. Ya itu, makanya kalian bisa ngerayain dari segi finansial, bisa ngerayain dari segi cinta. Ini ada yang menikah, ada yang tunangan, atau ketemu sama jodohnya nih, dan bahagia gitu loh, maksudnya dirayakan. Karena kalian aware. Wah, bagus banget L3. Aware. Jadi kalian paham banget nih, dikasih tanda sama Tuhan gitu, tanda-tanda. Oh ya, di guiding langsung kayak gitu. Sutradaranya udah Tuhan langsung ibaratnya. Kayak gitu. Jadi kalian trust aja, kalian percaya kalau walaupun kalian nggak tahu di depan tuh bakal kayak apa, nggak kebayang sama kalian juga bakal kayak apa gitu ya. Tapi percaya kalau Tuhan tuh bakal tangkap kalian kayak gitu. Nih ada hostel, ada walking away. Jadi kalian memang diminta untuk jangan terlalu terjerat atau selalu ada di dalam lingkungan yang sama atau circle ya, lebih ke kayak situasi yang gitu-gitu terus gitu loh. Jadi kayak yang udah tahu situasi itu tuh nggak nyaman, udah tahu situasi itu tuh nggak bagus buat kalian kayak gitu, kalian tetap ketagihan di tempat yang sama kayak gitu loh. Jadi kalian harus kayak berani untuk jalan, berani untuk lupain, berani untuk ngelepasin juga. Sebenarnya ngelepasin tadi yang aku bilang itu adalah sifat-sifat nenek moyang kalian, bukan kalian kayak gitu loh. Jadi setelah itu berubah baru kalian harus berani walking away, kalian harus berani beda gitu. Mau dibenci sama keluarga, mungkin di sini kan ada banyak ada konflik keluarga juga nih sedikit-sedikit. Itu tuh sebenarnya karena
yang mereka pelihara bertahun-tahun, puluhan tahun malah gitu kan di hidup mereka kayak gitu. Kalian beda sendiri kayak gitu loh. Kalian punya cara sendiri. Misalnya kalau kayak orang tua kalian tipikal-tipikal yang suka nyimpen duit terus kayak nabung, atau mungkin kayak agak risau, agak kalau ngeluarin uang tuh kayaknya dengan marah-marah, dengan males atau kayak gitu. Sedangkan bete ngelihat kalian itu yang jajan terus, apa-apa keluar duitnya keluar lagi. Nah yang kayak gitu dengan santainya kayak gitu, mungkin itu yang jadi friction atau itu yang jadi masalah buat mereka, karena kok bisa sih nih anak gitu ngabisin uang gitu, sedangkan orang tuh harus bisa manage atau segala macam. Kalian mungkin bakal dibilang seperti itu kayak gitu, padahal mungkin dari diri kalian sendiri kalian ngerasain gitu loh, ketika semakin kalian ngehambur-hamburkan uangnya bakal balik dengan 2 kali lipat biasanya kayak gitu. Jadi itulah prinsip yang agak beda, dan kalian harus pisahin mana yang kalian, mana orang tua kayak gitu. Oke. Untuk zodiaknya ini kental banget sama ini, sama Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, dan Aries, Leo, Sagittarius, terus Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Dan nextnya kita lihat ininya. Inisialnya ada T, terus ada H, N, L, Z, D, T lagi. Oke, inisialnya ya, kalau misalnya nggak ada oke nggak apa-apa. Mungkin tadi di zodiaknya sudah aku sebutkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini jalan reading ya. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di reading agenda selanjutnya. See you.